Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita, makhluknya yang lemah, yang perlu minta pertolongan kepadanya. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini seorang muslim mengenal 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 panggilan tersebut? Dalam 3 panggilan tersebut ada panggilan Allah yang betul-betul tidak bisa kita lawan, yang mesti dan harus kita ikuti. Dan ada lagi panggilan tersebut yang mungkin bisa kita lawan, bisa kita tinggalkan, bisa kita mainkan, bisa kita permainkan. Namun ada panggilan yang mesti, yang harus kita ikuti, karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan yang pertama, panggilan seorang muazin, seorang Bilal dari masjid, dari surau, dari langgar, memanggil untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas sholah. Itu adalah panggilan seorang muazin untuk melakukan sholat di masjid, di surau, di langgar, di musola. Tentunya panggilan Allah melalui muazin tersebut sering kita sia-siakan dan sering kita lawan panggilan tersebut. Artinya apa? Kita bisa mainkan panggilan Allah melewati panggilan azan. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan yang kedua, panggilan Allah untuk datang ke Baitullah, untuk naik haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tidak dipanggil oleh Allah, tidak diseru oleh Allah untuk naik haji ke Baitullah, taklah kan mungkin seorang manusia sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Buktinya apa? Banyak orang yang kaya, hartanya melimpah ruah, cukup makan minumnya, hartanya untuk naik haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah, mampu fisiknya, mampu materinya, hartanya, tetapi Allah belum panggil dia untuk datang ke Baitullah, maka takkan sampai ke Baitullah. Itulah panggilan Allah. Yang kedua, datang panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Tetapi sebaliknya, banyak orang yang mungkin hartanya tidak begitu banyak, sederhana hidupnya, tetapi panggilan Allah datang kepadanya, maka sampailah dia ke Baitullah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sedangkan panggilan Allah yang ketiga, panggilan Allah yang ketiga ini mesti dan wajib kita ikuti. Walaupun kita tak mau, tetapi harus kita ikuti,
karena panggilan Allah yang ketiga ini datang melalui malaikat maut, malaikat Israel yang akan datang menjemput nyawa seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia di muka bumi Allah ini. Karena kalau sudah sampai ajalnya, sedetik pun tidak bisa dimundurkan ataupun diperlambat sedetik pun. Karena Allah juga berfirman, kulli nafsin za'iqatul maut. Sungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati, walaupun dia muda, tua, tentu akan mengalami kematian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan Allah melalui malaikat maut ini tak seorang pun mampu menahannya, walaupun malaikat sekalipun. Itulah 3 panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin bisa kita permainkan, dan juga ada yang mesti kita ikuti, tak dapat kita main-mainkan. Renungkanlah, maka kita tetap istiqomah dalam hidup kita ini. Panggilan Allah manapun terhadap kita, tentu kita jalani seikhlas mungkin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.